Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Permata, dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-66 dengan tema Gizi Optimal Mewujudkan Generasi Emas 2045, instalasi gizi Rumah Sakit Permata Cirebon akan memberikan edukasi tentang gizi seimbang. Kita bahas satu-satu ya di sini. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi dalam tubuh kita loh. Nah, di sini ada roti, kemudian ada crackers atau yang biasa kita sebut dengan biskuit. Ada jagung, singkong dan lain-lain. Nah, itu adalah karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dua, protein hewani dan nabati. Protein hewani yaitu ada contohnya yaitu ada ayam, ikan, telur, dan protein nabati yaitu ada tempe dan tahu atau kacang-kacangan. Dan yang terakhir yaitu ada sayur dan buah. Sayur dan buah itu adalah ada wortel, buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Dan ini ada buah-buahan. Buah-buahannya itu bisa terdiri dari semangka, jeruk, dan belimbing. Nah, kita bahas ya di sini. Yang terakhir adalah SWAN yaitu GGL. GGL adalah gula, garam, dan lemak, yaitu yang biasa kita sebut dengan 4, 1, dan 5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak, yaitu yang biasa kita sebut dengan minyak. Nah, apabila kita konsumsi gula dan garam yang berlebih, itu akan berisiko apa? Berisiko penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Dilanjut lagi ya, yang kedua yaitu ada terkait dengan PHBS. Dadah! Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan PHBS. Ada yang tahu nggak PHBS? Nah, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu segala sesuatu perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, keluarga, lingkungan, untuk menjaga kebersihan. Nah, agar mampu menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan dan untuk berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, kita perlu melakukan PHBS. Salah satu gerakan kesehatan masyarakat, contohnya yang pertama yaitu seperti mencuci tangan. Jangan lupa ya, kita harus mencuci tangan. Yang kedua yaitu makan makanan bergizi. Tadi sudah sempat dijelaskan ya, kalau kita harus melakukan memakan makanan bergizi seimbang ya. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan olahraga yang teratur. Kita harus rutin berolahraga setiap minggunya. Kalau bisa setiap minggu boleh 3 kali selama seminggu ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, tujuan-tujuan tersebut akhirnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas, kemudian juga untuk mencegah penyakit. Nah, unsur-unsur PHBS itu ada 4. Yang pertama yaitu kebiasaan diri, yaitu jadi setiap melakukan segala sesuatu kita tidak melakukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran diri. Kemudian yang kedua itu pencegahan. Salah satu dari unsur PHBS, kita harus mencegah terkait tentang masalah-masalah gizi seperti diare, kemudian DBD, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu yaitu adalah pencegahan. Kita harus mencegah dari penyakit yang ada di sekitar kita ya. Contohnya di masyarakat itu seperti yang tadi sudah dijelaskan terkait masalah gizi ya. Kemudian yang terakhir itu setelah semuanya kita akan yang terakhir itu yaitu lingkungan sehat. Jadi setelah semuanya tercapai akan terbentuk lingkungan sehat. Bagaimana kita menjaga kebersihan agar hidup kita sehat, bersih, dan nyaman gitu. Nah, salah satu contohnya bisa di sekolah. Jadi di sekolah kita melakukan kegiatan seperti mencuci tangan sebelum makan, sebelum dan sesudah makan. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi jajanan yang sehat. Kemudian di lingkungan masyarakat yaitu kita harus menjaga kebersihan seperti gotong royong, menjaga kebersihan, kemudian membasmi jentik nyamuk, dan sebagainya. Kita harus melakukan itu semua agar kita dapat terlindung dari penyakit, mencegah penyakit, kemudian melakukan kualitas hidup bersih dan sehat. Itu dia yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait aktivitas fisik.
Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Aktivitas fisik yang benar dilakukan adalah secara bertahap, yaitu dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Lalu dilakukan secara rutin 3-5 kali dalam seminggu. Jenis dan contoh aktivitas fisik yaitu ada aktivitas sehari-hari seperti naik turun tangga, berkebun, mengepel, atau mencuci piring. Lalu aktivitas fisik atau olahraga yaitu seperti jogging, berenang, bersepeda. Itu untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Lalu untuk kekuatannya ada angkat beban dan mencangkul, itu untuk otot dan tulang. Lalu untuk keseimbangannya ada peregangan otot atau senam. Manfaat utama untuk aktivitas fisik yaitu pertama untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi, mengendalikan berat badan dan mencegah obesitas, mengurangi risiko stres, depresi, dan kecemasan, lalu meningkatkan kebugaran jantung dan peredaran darah. Hubungan aktivitas fisik dengan status gizi yaitu salah satunya adalah keseimbangan energi. Lalu akan dilanjutkan dengan pemantauan berat badan dan tinggi badan atau status gizi. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang aneka ragam makanan, aktivitas fisik, dan PHBS. Mari kita sekarang membahas mengenai memantau status gizi atau memantau berat badan dan tinggi badan. Pernah nggak sih kalian itu kepikiran kalau misalnya pemantauan status gizi itu penting loh untuk tubuh kita? Nah, pemantauan berat badan dan tinggi badan itu kenapa sih bisa penting? Karena dia tuh penting buat melacak pertumbuhan, terus juga mengetahui apakah anak ini sehat sesuai usianya, dan juga mengetahui masalah gizi secara dini. Apakah anak kita stunting, gizi buruk, atau gizi lebih. Nah, pemantauan status gizi ini buat anak atau balita itu dan dewasa ini berbeda loh. Gimana ya caranya? Jadi, pemantauan status gizi untuk balita itu berbeda dengan dewasa. Untuk balita, itu kita harus memantau dengan grafik pertumbuhannya atau dengan buku KIA. Jadi bisa dilakukan setiap bulan sekali. Jadi kalian bisa memantaunya di Posyandu. Untuk memantau pertumbuhannya, kalian bisa membaca grafik pertumbuhan di buku KIA. Jadi kalian ini bisa menanyakan ke petugas Posyandu atau petugas puskesmas yang sedang bertugas di Posyandu. Gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pemantauan status gizi buat anak. Gimana sih kalau misalnya buat dewasa? Nah, dewasa ini caranya dengan mengukur BMI atau indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini kamu bisa bagi tinggi berat badan kamu dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau berat badan kamu dan tinggi badan kamu hasil perhitungan itu masih di antara 18,5 dan sampai 25 hasilnya, maka status gizi kamu masih normal. Oke, untuk memantau berat badan dan tinggi badan agar status gizi kita tetap normal, kita juga harus tetap menjaga pola makan. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus mengurangi gula dari cemilan-cemilanmu itu. Dan pastikan tidur kita itu harus berkualitas agar hormon pertumbuhan metabolisme kita tetap oke. Tubuh yang sehat untuk masa depan yang kuat.